Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finali Sudaifah. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab dari Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, menjalankan 5M tentunya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir tentunya yang sangat penting yaitu memakai masker. Jangan lupa, kita harus selalu bersyukur kita diberi kesehatan sampai hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, agar kita selalu mendapatkan keberkahan, maka kita mulai dengan berdoa. KM, silahkan untuk dipimpin berdoa. Baik. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengecek terlebih dahulu kegiatan hari ini. Yang hadir hari ini, Ibu cek dulu ya. Yang hadir hari ini ada Isa, Ayu, Fazkia, Vika, Gita, Hani, Ilma, Leni, Reyhan, Putri, Resti, Windy, dan Julfa. Nah, untuk bukti otentiknya, kalian hari ini mengikuti pembelajaran, kalian bisa mengisi link absen. Ibu sharekan link absennya, mohon untuk diisi. Silahkan untuk diisi ya. Ibu sharekan. Silahkan link absen untuk diisi. Ini sebagai bukti otentik kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung, yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Yang masih ingat silahkan buka mic-nya, open mic. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Saya, Bu. Oh ya? Saya, Bu, masih ingat. Minggu belajar algoritma. Minggu kemarin kita belajar tentang algoritma. Apalagi? Saya ingat ini, Bu. Bikin animasi kucing bergerak. Apa yang kita pakai untuk buat animasi kucing tersebut? Ada yang masih ingat? Apa yang kita pakai untuk membuat animasi sederhana tersebut? Ada yang masih ingat? Apa ya? Pakai web, Bu. Pakai web. Nama web atau aplikasi yang kalian download di handphone, namanya apa ya? Scratch, Bu. Scratch. Iya. Scratch ya. Kemarin untuk membuat animasi, kalian harus tahu dulu langkah
langkahnya seperti apa, seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Di sini agar dapat membiasakan diri kalian melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan logis dan sistematis? Maka diperlukannya langkah-langkah yang logis juga. Bagaimana kalian memecahkan masalah tersebut? Maka pengetahuan tersebut akan kalian pelajari hari ini, yaitu mengenai computation thinking atau berpikir komputasi. Minggu kemarin kan kita mempelajari tentang algoritma ya, langkah-langkah kalian menyelesaikan suatu masalah. Nah, ternyata itu tidak terlepas juga bagaimana memecahkan masalah tersebut secara logis dan sistematis juga akan dipelajari kita hari ini, yaitu di computation thinking. Yang pertama, tetap semangat dalam mencari ilmu meskipun keadaan kita saat ini adalah dalam kondisi pandemi. Kita hanya bisa bertatap muka secara virtual dengan segala kendalanya, baik kendala sinyal, kendala kuota. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mencari keberkahan ilmu. Nah, Ibu punya sebuah video. Tolong perhatikan video ini. Coba Ibu share screen dulu ya. Sudah ada? Sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah? Ya, silakan. Nah, apa hikmah yang kalian bisa petik pada video tersebut? Yang mau mengutarakan, silahkan untuk open mic. Mensyukuri apa yang kita peroleh saat ini. Tidak mudah menyerah. Kemudian ada lagi yang mau memberikan petikan hikmah dari video tersebut? Masih kecil sudah harus kerja, Bu. Kalau kita sekolah sama main waktu seusia itu, Bu. Oh, kecil-kecil tapi sudah berusaha keras. Ada lagi yang mau? Silahkan. Mensyukuri setiap keadaan, Bu, dan tidak mudah mengeluh. Ya, betul. Mensyukuri setiap keadaan dan tidak mudah mengeluh. Nah, kalian harus bersyukur. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, yang bisa bersekolah, yang kecil, masa kecil kalian gunakan untuk belajar. Masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak seberuntung kalian. Maka dari itu, sekecil apapun, syukuri apa yang Tuhan kita atau Allah berikan kepada kita. Nah, Ibu mau stop screen yang ini, Ibu mau mulai screen yang... Tapi sebelumnya, sudah siap pembelajaran? Jika sudah siap, Ibu harapkan kalian untuk mengaktifkan kamera atau meng-on-kan kamera. Karena kita akan memulai pembelajaran. Silakan untuk menyalakan kamera. Sudah siap berarti kalian untuk belajar ya? Silakan. Bu stop ke screen dulu. Sudah ya? Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yuk. Sudah terlihat belum? Share screen-annya. Sudah ya?
Kita hari ini akan mempelajari tentang computational thinking. Ya, sebelumnya bahan ajar sama LKPD Ibu udah sharekan ya di sharekan. Ibu harapkan kalian membaca terlebih dahulu. Nah, ini mengenai computation thinking. Ini tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengaitkan persoalan di dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep computational thinking secara tepat dan percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi 4 jenis metode berpikir komputasi secara benar sesuai dengan bahan ajar yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, membandingkan 4 jenis metode berpikir komputasi secara benar sesuai dengan bahan ajar yang diberikan oleh guru. Yang keempat, memecahkan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung pola sederhana dengan benar sesuai lembar kerja yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, memecahkan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung algoritmik dengan benar lembar kerja yang diberikan oleh guru. Nah, sebelumnya kan ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Nah, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa kesimpulan jika mempunyai masalah seperti pada video ini. Ibu mau ini dulu. Mau ganti tab dulu ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Silahkan. Silahkan. Di sana ada beruang ya sama badak pada satu jembatan yang sama. Coba perhatikan. Perhatikan. Tidak ada yang mau mengalah ya. Ternyata di belakang sama ada yang mau menyeberang kembali. Terlihat ya. Tidak ada yang mau mengalah. Lihat apa yang akan terjadi. Ternyata yang di belakang sama nih, ngalamin hal yang sama. Kelinci sama musang. Sama-sama juga mau menyeberang. Nah, ternyata solusinya sudah ada. Oke, berdasarkan video barusan yang kalian simak, antara ada 4 karakter ya, ada beruang, ada apa tadi satu lagi? Apa ya tadi teh, ada beruang, terus Ada badak. ada tanduk, oh ya badak,
Ada beruang, ada badak, ada kelinci, sama ada musang. Nah, dari 4 karakter tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan berdasarkan video ini? Berdasarkan video, silahkan yang mau menyimpulkan, nyalakan mic-nya. Menyelesaikan secara baik-baik ke kayak beruang sama badak Bu yang gak mau ngalah sama-sama egois jadinya kan dua-duanya jatuh ke bawah. Ya, sama-sama egois. Oh, boleh. Ada lagi? Jadi Bu, mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan matang, tidak emosi juga. Kalau difikirkan secara baik-baik kan nanti ada solusinya. Betul. Harus dipikirkan secara matang-matang sehingga nanti ketemu juga solusinya. Ada lagi siapa yang mau? Silakan. Berpikir jernih, Bu. Harus berpikir jernih. To the point sekali ya. Berpikir jernih. Semua masalah pasti ada solusinya kalau kita mau menyelesaikannya. Betul, kalau kita berpikir secara jernih, pasti setiap masalah ada solusinya. Betul sekali. Itu berdasarkan video yang barusan. Kalau misalnya kita emosi, otomatis hasilnya pasti kayak badak sama beruang. Kalau kita memikirkannya secara jernih, pasti kayak kelinci dan musang. Nah, ini kita lanjut lagi. Sebentar. Sudah terlihat? Udah ya. Ini video yang barusan ya. Video yang barusan. Nah, sekarang yang selanjutnya. Gambar yang selanjutnya. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian mempunyai masalah? Lihat di sini ada gambar. Anggaplah sebuah batu tersebut adalah sebuah masalah yang menghalangi jalan kalian. Kira-kira kalian mau menyerah atau jalan terus? Silahkan yang mau berkomentar mengenai gambar ini. Apa yang akan kalian lakukan? Silahkan dinyalakan mic-nya. Menyelesaikan masalah tersebut Bu. Nah, betul, menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apa lagi? Tergantung dari masalahnya, Bu. Kalau masalahnya terlalu berat, mending menghilang aja, Bu. Sering ghosting ya, Ihsan ya. Menghilang begitu saja. Ya. Terus siapa lagi? Ada lagi? Aku Bu, lebih baik diselesaikan ya Bu, sebab apapun masalah pasti ada solusinya. Wah, betul sekali. Harus diselesaikan seberat apapun pasti ada solusinya. Selanjutnya, masih ada lagi yang mau berkomentar? Kalau saya mending menyelesaikan masalah Bu biar tenang daripada menghindar nanti kebayang-bayang terus. Iya ya. Nanti kebayang-bayang biasanya suka ada yang mengganjal di hati kalau masalah belum terselesaikan. Jadi pasti kebanyakan pengen menyelesaikan masalahnya ya. Tidak mau, kecuali tadi kata Ihsan, kalau gimana masalahnya Bu? Kalau masalahnya berat, mending menghilang aja. Mungkin maksudnya bukan menghilang ya, tapi menenangkan diri terlebih dahulu. Tapi pasti nanti akan diselesaikan juga gitu ya Ihsan ya. Nah itu selanjutnya. Ibu sekarang mau bertanya kepada kalian. Masalah apa yang pernah kalian hadapi? Tapi jawabnya Ibu kasih link. Biar semuanya menjawab. Kalau Ibu tanya satu-satu, otomatis kan pasti banyak sama lama. Jadi maka dari itu, agar semuanya menjawab, karena kan masalah tiap orang beda-beda ya, pasti kalian punya masalah sendiri. Kalian mengisi di link yang Ibu berikan, agar semuanya bisa menjawab. Sebentar, Ibu stop screen yang sebelah sini dulu. Linknya Ibu kasih di chat ya.
Sebentar. Copy link. Sebentar ya. Linknya Ibu belum share screen. Ntar share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Nah, silahkan. Itu link kalian untuk mengisi. Masalah apa yang pernah kalian alami? Tentunya masalah kalian sebagai pelajar ya. Kalau masalah di luar itu masalah beda lagi ya. Misalnya ditinggal siapa, itu ya putus, itu beda lagi ya masalahnya ya. Oh, ini masalah seputar pembelajaran. Membagi waktu, banyak tugas, malas belajar, apalagi banyak tugas, nilainya jelek, kuota, kalau ada kuota, ngerjain soal matematika, apalagi banyak tugas. Oh, banyak ya ternyata masalah yang kalian hadapi ya. Ada yang masalah yang pernah dihadapinya tuh nilainya jelek, banyak tugas, tidak bersemangat. Betul, kuota, susah sinyal. Nah, ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kalian alami. Tentunya ini orang beda-beda ya. Tiap orang berbeda-beda. Karena sebentar. Masalah yang pernah kalian hadapi, coba Ibu pengen tahu tadi siapa yang ngisi di sini banyak tugas. Soalnya di sini yang banyak ngisinya tuh banyak tugas, nilai jelek, tidak semangat. Nah, tadi siapa yang ngisi banyak tugas? Ibu pengen tahu bagaimana solusinya kamu menyelesaikan masalah tersebut. Siapa tadi yang ngisi? Itu saya, Bu. Saya. Oh, Putri, silakan Putri. Bagaimana solusinya Putri kamu menyelesaikan masalah banyak tugas tersebut? Jadi Bu gini, awal-awal Bu saya malas ngerjain tugasnya. Lama-lama si tugasnya itu jadi numpuk. Gak numpuk soalnya saya nggak kerjain langsung gitu. Jadi kayak numpuk, kayak gunung banyak banget. Saking banyaknya, kadang dari tugas-tugas itu saya nggak dapat nilai. Terus saya coba memperbaikin, saya kerjain sedikit-sedikit. Mulai yang dari gampang dulu, kayak mata pelajaran seni. Terus ke prakarya yang sulit ya saya kerjakan terakhir Bu. Jadi saya cicil tugasnya. Berawal dari rasa malas. Semuanya mungkin ya. Berawal dari rasa malas, terus lama-lama tugasnya akhirnya jadi nggak dapet nilai. Biasanya kayak gitu ya. Itu kayaknya polemik semua orang ya. Tapi ternyata solusi dari Putri sedikit-sedikit ngerjain. Putri sedikit-sedikit nyicil. Mulai dari yang paling mudah dulu. Dan yang paling sedikit dulu tadi. Kayak yang mungkin yang Putri senangi dulu ya. Pelajaran yang Putri senangi dulu apa. Nah, itu juga bagus. Salah satu solusi yang sangat bagus kalau menurut Ibu. Nah, satu lagi yang Ibu mau tanyakan, solusi untuk yang susah sinyal. Siapa tadi yang jawab ya? Yang susah sinyal, silahkan. Bagaimana solusinya? Susah sinyal, bagaimana? Silahkan open mic. Siapa yang tadi yang jawab? Aku, Bu. Siapa? Aku, Bu. Oh ya, oh Resti silahkan. Apa Resti? Di Gambung susah sinyal, Bu. Kadang kalau belajar daring harus nyari-nyari dulu tempat. Sempat kemarin juga ganti kartu juga biar sinyal bagus. Ganti kartu sama nyari-nyari tempat yang sinyalnya bagus. Berarti secara tidak langsung kalian sudah bisa menyelesaikan
masalah kalian ya. Ini kan masalah yang pernah kalian alami selama ini. Berarti secara tidak langsung kalian sudah menemukan solusi dari masalah kalian. Nah ini Ibu stop screen dulu ya. Kita masuk ke selanjutnya. Ini masalah yang kalian hadapi. Masalah apa yang kalian hadapi ini yang tadi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Tadi sudah ya. Bu, saya boleh bertanya? Saya masih kurang mengerti sebetulnya apa aja yang termasuk berpikir komputasi. Oh, masih kurang paham seperti apa berpikir komputasi. Oke, dengan pertanyaan yang tadi Julpa bilang, Julpa katanya masih belum paham mengenai konsep komputasi thinking atau berpikir secara komputasi. Itu biasanya digunakan untuk apa aja, Bu? Nah, computational thinking atau berpikir komputasi itu bukan berarti komputer atau mesin menggantikan kita. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tapi dengan cara komputasi. Jadi, komputasi itu selain bisa untuk pengaplikasian pembuatan aplikasi, ternyata computation thinking juga bisa digunakan dalam pemecahan masalah kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi pengaplikasiannya tidak hanya untuk aplikasi berupa software atau berupa program-program, tapi juga computation thinking tersebut digunakan untuk kehidupan kita, pemecahan masalah kehidupan kita sehari-hari. Itu cara garis besarnya. Nah, ini ada mengenai computational thinking. Coba bacakan apa sih computational thinking. Coba ini bacakan. Computational thinking atau berpikir kritis merupakan teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Jadi, bagaimana cara kita berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang sangat luas? Tentunya pemecahan tersebut harus secara menyeluruh, harus logis dan juga teratur. Itu pengertian secara garis besarnya mengenai computational thinking. Nah, yang selanjutnya ada konsep computational thinking. Untuk konsep ada 4, ada decomposing, ada pattern recognition, ada abstraction, ada algoritma. Kita bahas satu-satu kira-kira apa sih dari keempat konsep ini, 4 konsep computational thinking. Yang pertama ada decomposing, yaitu suatu kemampuan memecahkan data, proses, atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Kita analogikan decomposing itu adalah sebuah pizza, di mana pizza secara utuh atau secara keseluruhan kita anggap itu adalah sebuah masalah yang sangat besar atau big problem. Ketika kalian memotong menjadi bagian yang lebih kecil, itu kita analogikan itu adalah sub-sub masalah yang sudah kalian pecahkan. Dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Itu decomposing. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Boleh silahkan langkah-langkahnya. Siapa yang mau bacain? Ada yang mau bacain? Ibu minta Julpa untuk bacain langkah-langkah decomposing. Apa aja langkah-langkahnya? Silakan Julpa. Langkah-langkah decomposing. 1. Identifikasi masalah utama. 2. Buat serta susunan daftar komponen-komponen penyusun utama. 3. Buat serta susunan daftar bagian-bagian kecilnya. 4. Buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan. 5.
selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail. Detail. Ya, terima kasih Julfa. Jadi langkah-langkah yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi masalah dulu. Masalah yang tadi yang besar, masalah yang utamanya itu sebenarnya apa. Yang kedua, kalian potong-potong atau kalian susun. Kira-kira komponen-komponen yang menyusunnya tersebut apa. Yang ketiga, buat dulu susunan daftar-daftar bagian-bagian yang terkecil dari tadi yang masalah utama tersebut. Yang keempat adalah buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, selesaikan setiap bagian-bagian terkecilnya hingga ke detail. Itu langkah-langkahnya. Yang selanjutnya adalah ada pattern recognition. Boleh dibacakan sama Fazkia, ada nggak? Ada, Bu. Oh, ada. Fazkia boleh bacain yang pattern recognition dibacain oleh Fazkia. Silakan Fazkia untuk membaca. Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Pattern recognition itu adalah melihat persamaan atau perbedaan pola. Nah, contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya kayak sidik jari kalian. Sidik jari setiap orang punya yang namanya sidik jari, tapi tentunya dengan pola yang berbeda-beda. Belum tentu antara sidik jari Ibu dan Fazkia sama. Pasti berbeda, tapi setiap manusia mempunyai sidik jari, pola sidik jari. Jadi seperti itu. Itu tentang pattern recognition. Terus ada juga yang namanya abstraction atau abstraksi. Abstraksi merupakan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola dan keteraturan tersebut. Gimana Bu maksudnya? Kurang paham. Jadi abstraksi itu adalah memisahkan antara permasalahan yang penting dan mengabaikan permasalahan yang dianggap kurang penting. Jadi memilah-milah. Kalian memilah-milah dulu permasalahan-permasalahan yang kalian anggap penting dan yang kalian anggap ini kurang penting. Itu abstraksi. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Boleh langkah-langkahnya dibacakan oleh Resti. Resti silahkan bacakan langkah-langkah dari proses abstraksi. Ada 3. Bisa bacakan dulu Resti? Bisa, Bu. Boleh, silahkan. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari proses abstraksi sebagai berikut. 1. Mengumpulkan submasalah dari hasil dekomposisi. 2. Menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut terhadap beberapa besar dampak dari masalah tersebut terhadap masalah kompleks. 3. Menghilangkan submasalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tidak penting. Ini sesuai dengan yang tadi Ibu bicarakan ya. Yang pertama, kalian harus mengumpulkan dulu masalah dari dekomposisi tadi yang sudah disub-subkan tadi, yang sudah dikecil-kecilkan. Kemudian menentukan kebutuhan kira-kira dari sub tersebut mana yang penting dan yang tidak penting. Kemudian yang ketiga, menghilangkan submasalah yang memiliki skala hubungan, oh ini tidak terlalu penting menurut kalian. Seperti itu. Jadi pemilahan antara masalah yang kalian anggap tidak penting dan sangat penting. Itu abstraksi. Yang selanjutnya adalah algoritma, di mana mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Algoritma ini udah kita pelajari waktu minggu kemarin. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah secara sistematis, terstruktur, dan logis. Ternyata algoritma dipakai juga untuk penyelesaian masalah sehingga kita bisa berpikir secara komputasi. Nah, ini kriterianya. Dari kriteria berpikir kritis itu ada 6. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lainnya.
Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Dan yang keempat adalah mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Dan yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang keenam adalah mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Ini karakteristik berpikir komputasi itu jadi ada 6 ya. Bagaimana kalian bisa dikategorikan bisa berpikir komputasi itu dengan karakteristik seperti ini. Selanjutnya yaitu bagaimana berpikir komputasi. Berpikir komputasi tidak berarti kita berpikir seperti komputer, melainkan berpikir tentang komputasi, di mana seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi dan menyusun solusi komputasi yang baik untuk menjelaskan mengapa tidak ditemukannya solusi yang sesuai. Jadi, computation thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu berpikir memecahkan masalah yang kompleks. Nah, di sini complex problem solving adalah metode untuk menjelaskan suatu masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan nyata. Atau dengan kata lain, complex problem solving adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks, serta mengerti dan memahami tentang informasi yang berkaitan. Ada tahapannya atau ada caranya bagaimana berpikir memecahkan masalah secara kompleks. Salah satunya yaitu langkah-langkah pemecahannya. Yang pertama, kita mendefinisikan dulu masalah. Kedua, kita mengumpulkan data. Yang ketiga, mengidentifikasi dulu penyebab dari masalah tersebut apa. Dan yang keempat, apa sih akar dari permasalahan tersebut atau sebab dari permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah kita mencari solusi dari akar permasalahan tersebut. Kemudian mengajukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah berpikir sistem. Nah, berpikir sistem itu seperti apa? Berpikir sistem itu adalah cara berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Ada beberapa hal nilai yang terkandung dalam cara berpikir sistem. Yang pertama, menghargai bagaimana model mental mempengaruhi cara pandang kita. Yang kedua, mengubah perspektif untuk melihat poin yang baru. Yang ketiga, melihat pada kesalingtergantungan. Yang keempat, merasa dan menghargai kepentingan jangka panjang dan lingkungan. Selanjutnya yaitu mencari pengalaman. Kemudian menggunakan bahasa pola dasar dan analogi untuk mengantisipasi perilaku dan kecenderungan untuk berubah. Yang selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, berpikir kreatif. Nah, bagaimana sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan orisinal. Tentunya hasil karya dia sendiri ya, orisinal. Pada proses creative thinking tidak harus selalu membuat sebuah konsep yang benar-benar baru. Anda juga bisa berpikir kreatif melalui benda-benda atau ide-ide yang wujudnya
yang berwujud dalam pikiran kalian gitu. Meskipun tidak harus menggunakan konsep yang baru ya, pada berpikir kreatif ini bisa jadi merupakan gabungan antara 2 sampai 3 konsep. Jadi yang sudah ada gitu, digabungin. Nah, dari hasil berpikir kreatif tersebut, maka terciptalah sebuah konsep yang baru atau sebuah benda yang baru. Contohnya benda A kan sudah ada, sama benda B, sama kita digabungin sehingga menghasilkan benda C. Nah, itu berarti menghasilkan sesuatu yang baru. Cara untuk mengembangkan kreativitas diantaranya yaitu mengembangkan karakteristik ingin tahu. Jadi kalian harus menggali potensi kalian atau keingintahuan kalian. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakteristik terbuka, yaitu terbuka dalam pikiran dan hati. Selanjutnya adalah berani menghadapi resiko. Jangan takut gagal, takut nggak bisa, nanti gimana. Nah, harus dicoba terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tentu selalu semangat dan selalu melihat tantangan serta peluang yang baru. Nah, itu bagaimana melatih kalian agar kalian bisa berpikir secara komputasi. Jadi secara intinya ada 3, yaitu yang pertama berpikir memecahkan masalah yang kompleks, yang kedua berpikir sistem, dan yang ketiga adalah berpikir kreatif. Nah, ini salah satunya. Nah, ini selanjutnya tampilan LKPD. Kalian sudah download kan? Ini udah Ibu sharekan dari kemarin. Di sini ada LK1, LK2, dan LK3. Di mana pengerjaan LKPD ini kalian harus lakukan secara berkelompok. Kalian harus berdiskusi menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada tiap LK. Kalian diskusikan di Microsoft Teams dengan pembagian kelompok yang akan Ibu bagikan. Kita bagi 2. Kelompok pertama, kayak gimana ya? Ibu catat dulu ya yang hadir hari ini ya. Sudah absennya sudah? Sudah ya? Sudah di absen? Nah, untuk hari ini kita bagi untuk kegiatan pengisian LKPD ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 tolong dicatat ya. Putri, Ayu, Leni, Ilma, Hani, dan Fazkia. Itu kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada Ihsan, Raihan, Resti, Zulfa, Windy, sama Vika. Nah, untuk kegiatan ini silahkan kalian diskusikan mengenai LKPD ini. LKPD yang Ibu sudah sharekan, kalian diskusikan di Microsoft Teams. Ibu sudah bikin forum diskusi untuk kelompok 1 dan forum diskusi untuk kelompok 2. Silahkan kalian beralih ke Microsoft Teams. Nah, silahkan, Ibu akan pantau Microsoft Teams-nya. Lihatnya di ini ya, di general ya. Terlihat tidak? Terlihat ya. Sebentar Ibu stop screen yang ini dulu, Ibu share screen-nya. Terlihat? Terlihat tidak? Terlihat ya, sudah ya. Nah, silahkan. Sudah mulai. Untuk diskusinya, ada forum diskusi. Silahkan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi udah ada ya. Kelompok 1 sudah mulai, kelompok 2 belum mulai diskusi. Silahkan kelompok
1 untuk diskusi. Jika ada yang mau bertanya, silahkan untuk tanyakan ya. Sudah aktif ya? Silahkan. Ibu kecilkan. Ya. Ini untuk kegiatan ini ya. Kelompok 1 sudah mulai diskusinya. Kelompok 1 baru ngerjain LK mana? Silahkan. Kelompok 1. Kelompok 1 sama kelompok 2. Iya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di open mic-nya ya. Ini udah ya? Kalian lagi ngisi ya? Silahkan untuk berdiskusi. Ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Oh, sudah. Kelompok 1 sudah mulai. Udah. Kelompok 2 dicatat aja ya. Silahkan. Kelompok 1. Oh, kelompok 1 sudah. Masih ini ya. Kegiatan diskusinya masih. Kelompok 1 sama kelompok 2. Ya. Kelompok 1 sudah LA 1. Kalau ada yang nggak paham atau nggak mengerti, boleh silahkan ditanyakan ya.
kelompok. Ayo, kalau ada yang kesulitan, silahkan. Masih diskusi ya. Silahkan. Ayo, sudah ya? Ini bahan ajar juga sudah di-download semuanya. Bu maaf saya ingin bertanya. Yang LK2 saya kurang paham. Yang LK2 kurang paham. Oh iya. Nah, Ibu jelaskan ya. Yang LK2 itu mengenai ini pencarian. Nah, Ibu ini ya. Kalian diskusi ya, mesti diskusi ya. Sebentar. Ibu mau jelaskan yang LK2. Fikatnya kelompok 2 ya. Bentar ya. Coba. Nah, di sini pertanyaannya, keluarga berang-berang sedang mempersiapkan acara festival makanan dan mereka ingin memanggang kue kering. Kathy akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan pembuatan kue dengan memasukkan bahan kue urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas petunjuk. Setiap bahan kue yang akan digunakan, gambar pada kertas petunjuk tersebut menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan. Oh, jadi bagaimana caranya agar bahan-bahan tersebut semuanya dapat diperoleh. Jadi pertama tuh di sini pertanyaannya, bahan kue mana yang harus dimasukkan pertama kali. Nah, jadi harus agar semua bahan tersebut bisa terambil, langkah pertama dari bahan yang harus ini udah ya? Bahan-bahan pertama harus mulai dari mana dulu agar semua bahan dapat terambil atau dapat didapatkan oleh si berang-berang tersebut. Nah, itu ada itunya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil apel dulu, kira-kira yang selanjutnya bakal terambil apa? Jadi itu ada
kartu di belakangnya ya. Ini udah semuanya ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 masih udah ini. Kalau di ini kelompok 1 udah. Masih diskusi ini semuanya masih ya, belum beres ya. Udah sampai LK berapa ini? Coba ketuanya udah sampai LK berapa ngerjainnya? Kalau kelompok 1 sudah beres, Bu. Sudah beres. Kelompok 2 sudah beres belum? Masih LK berapa? Masih LK. Di sini Ibu lihat kayaknya masih LK 2 ya. Bentar ya, tuh ya masih LK 2. Ya, sip. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Yuk. LK. Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Kelompok 2 masih diskusi, kelompok 2. Masih ya. Kelompok 1 sudah beres. Udah ya, kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Kalau sudah, nanti siap-siap kalian untuk presentasi ya. Kita mulai nanti yang presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Sudah kelompok 1, nanti yang kelompok 2. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah beres belum? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Oke, kalau begitu baik. Untuk kelompok 1, Ibu persilahkan dulu ya kelompok 1. Nanti kelompok 2 untuk memberi sanggahan atau memberi tanggapan untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Kelompok 1 siapa? Yang mau presentasi?
Ada yang mau presentasi? Harus ya, Bu. Ya, siapa? Len? Putri, Bu. Oh, Putri. Putri sudah siap buat presentasi? Silahkan. Belum. Bentar, Bu, belum tunggu. Hilma. Kalau sudah siap, silahkan langsung untuk share screen. Ibu stop screen dulu yang Ibu. Diskusinya sudah berlangsung di Microsoft Teams. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil hasil diskusi kalian. Apa penyelesaian berdasarkan diskusi kalian di LKPD. Silahkan ya. Bentar. Ya. Pelan-pelan aja ya, biar terdengar sama kelompok yang lain jelas. Agak digedein Put itunya, biar terlihat. Iya. Silakan Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya di sini, perkenalkan nama saya Putri Aulianjani. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini di LK1 nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang atau mengenai computational thinking? Computational thinking merupakan cara berpikir kritis dalam teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis. Nomor 2, konsep apa saja yang ada pada compositional thinking? Ada 4 konsep. 1. Decomposition. 2. Pattern. 3. Abstract. 4. Algoritma. Di sini di LK2, keluarga berang-berang sedang mempersiapkan acara festival makanan dan mereka ingin memegang kue kering. Kati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas penunjuk. Oh, mau kedengar? Baik, saya akan mengulangi lagi. Keluarga LK2, keluarga berang-berang sedang mempersiapkan acara festival makanan dan mereka ingin memegang kue kering. Kati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas penunjuk pada setiap bahan kue yang akan digunakan. Gambar pada kertas penunjuk menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya. Hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas. Ilustrasi taman seperti di bawah ini. Nah, ini ada bahan kue manakah yang harus dimasukkan pertama kali? Jawabannya adalah B. Jika Kati memulai dari B, maka dia akan menambahkan kelima bahan kue dengan urutan yang benar. Bahan kue pertama yang harus ditambahkan adalah yang tidak dirujuk oleh bahan lain. Jika dia memulai dari stroberi, maka dia tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya karena tidak ada petunjuk bahan kue selanjutnya pada kertas. Jika dia memulai dari apel, maka salah, karena bahan kue bunga merah akan terlewatkan. Jika dia memulai dari pohon cemara, juga salah, karena bahan kue bunga merah dan apel akan terlewatkan. Nah, itu yang LK2. Ini LK3, menganalisis compositional thinking pada kehidupan sehari-hari. Pilihlah salah satu kegiatan sehari-hari, kemudian tentukan penerapan compositional thinking. Nah, di sini kami memilih A, mencuci baju, penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
memisahkan pakaian dengan jenis sendiri, menyiapkan ember, dan alat cuci. Lalu proses mencucinya, menjemurnya, dan yang lain, itu dekomposisi. Pakaian yang akan dicuci pada saat memilah pakaian sebelumnya, kita akan menemukan banyak jenis pakaian yang tidak menunjukkan bahwa dia layak untuk dicuci dan yang tidak. Di mana dari sini kita akan membuat prediksi seberapa deterjen yang akan dipakai atau air yang akan dibutuhkan. Itu pola. Pakaian mana yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian dengan warna yang lain tidak akan kelunturan atau itu abstrak. Mengikuti semua langkah di atas, kita akan mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian dengan memulai dari memilah pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, memeras, dan yang terakhir adalah menjemur. Itu algoritma. Dari kelompok 1, sekian Bu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Putri yang sudah mewakili kelompok 1 untuk presentasi. Nah, sebelumnya kelompok 2 silahkan untuk memberi tanggapan untuk kelompok 1. Silahkan, siapa yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1 dari kelompok 2? Open mic-nya. Saya, Bu. Oh, silahkan Resti. Jawaban kelompok 1 hampir sama kayak kelompok 2. Bedanya yang LK3, kalau kelompok 2 ambil kasus yang simpel, Bu. Masak nasi. Tapi secara keseluruhan jawabannya hampir sama. Oh, jadi pemecahan masalah antara kelompok 1 dengan kelompok 2 hampir sama, hanya yang beda di LK3, yaitu pemecahan kasus kehidupan sehari-hari. Yang seperti itu ya Resti ya. Nah, kalau kelompok 1 tadi ngambil kasusnya tuh adalah mencuci pakaian. Kalau masak nasi, Bu. Masak nasi. Oh iya. Baik, sekarang silahkan untuk kelompok 2 untuk melakukan presentasi hasil diskusinya tadi di Microsoft Teams. Kalau tadi kan berupa chattingan-chattingan ya, tidak bisa tidak bisa terdengar. Sekarang silahkan untuk disimpulkan atau untuk dikemukakan hasilnya. Silahkan kelompok 2. Ibu tunggu ya. Resti pakai handphone ya presentasinya. Oh, dicatat Resti. Iya, silahkan. Terlihat jelas tidak semuanya? Kalau pakai catatan agak lebih dekat ya, Nak ya? Belum terlihat ya? Belum terlihat? Ya? Coba. Nah, udah terlihat. Silahkan untuk mempresentasikan. Agak dideketin catatannya, agak tidak terlihat. Ngeblur. Silahkan. Mangga. Open mic dulu ya, open mic, baru ke presentasi.
Langsung. Ya udah, silahkan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika dari kelompok 2. Saya ingin Catatannya mempresentasikan- deketin nak, agak kurang, biar catatannya aja yang di kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Widiana dari kelompok 2. Saya ingin presentasikan hasil dari kelompok kami. Tapi sebelumnya maaf, kami tidak memakai laptop. LK1. Apa yang kamu ketahui mengenai comprehension? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah problem solving dengan cara menguranginya menjadi beberapa tahapan yang efektif sesuai menyeluruh. 2. Konsep apa saja yang ada pada competent thinking? Ada 4 konsep. 1. Remkoption. 2. Pattern. 3. Abstrak. 4. Algoritma. LK2. Keluarga berang-berang sedang mempersiapkan acara festival makanan dengan mereka, dan mereka ini memanggang kue kering. Kati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar. Ketika berjelasan, dia melihat ada secari kertas petunjuk pada setiap bahan kue yang akan digunakan. Gambar pada kertas petunjuk menjelaskan bahan kue yang harus ditambah pada urutan berikutnya. Hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas. Ilustrasi sama seperti di bawah ini. Nggak ada, Bu. Mati ya. Sok sekali lagi. Baru LK2, tinggal LK2 belum ya, belum beres. Diiniin aja. Apa namanya? Sekali lagi coba. Lebih diiniin. Coba silakan Resti, di share screen lagi.
Jawaban yang benar adalah B. Jika Katimu mulai dari B, maka dia akan menambahkan kelima bahan kue dengan urutan yang benar. Bahan kue pertama yang harus ditambahkan adalah tidak dirujuk oleh bahan lain. Jika dia memulai dari stroberi, maka dia tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya karena tidak ada petunjuk bahan kue selanjutnya pada kertas. Jika dia memulai dari apel, maka salah karena bahan kue bunga merah akan terlewatkan. Jika dia memulai dari buah pohon cemara juga salah, karena bahan kue bunga merah dan apel akan terlewatkan. Menganalisis komposisi. Pilihlah salah satu kegiatan sehari-hari, kemudian tentukan penerapan composition thinking. A. Mencuci baju. B. LK3. Menganalisis computational thinking pada kehidupan sehari-hari. Pilihlah salah satu kegiatan sehari-hari, kemudian tentukan penerapan computational thinking. A. Mencuci baju. B. Memasak mie. C. Memasak nasi. Jawaban. Kegiatan yang dipilih memasak nasi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam dekomposisi, dalam memasak nasi, tentu kita pecahkan dulu masalah besar menjadi masalah kecil, seperti menyiapkan beras, air, tempat nasi, rice cooker. Kemudian ada pengenalan pola. Kalau dalam kasus memasak nasi, kita harus bisa mengenali pola yang ada seperti harus memasak air dulu, baru memasak beras, atau menyalakan rice cooker. Metode ketiga adalah abstraksi, seperti contoh berapa banyak beras yang kita butuhkan untuk makan nanti. Dan yang terakhir adalah algoritma, contoh dari sehari-hari dalam memasak nasi. Pertama-tama, masukkan beras sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian masukkan air, lalu kemudian menyalakan rice cooker. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang tadi sudah melakukan diskusi melalui Microsoft Teams. Terima kasih kepada kelompok 1 juga yang sudah menjelaskan hasil diskusinya juga. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mau mengerjakan LKPD secara berdiskusi. Nah, untuk selanjutnya, agar Ibu tahu kalian sudah memahami pembelajaran Ibu hari ini secara maksimal, Ibu mau kalian untuk evaluasi. Evaluasi di sini seperti biasa kita akan menggunakan kuisis. Ibu pengen mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang computation thinking. Untuk linknya Ibu akan share-kan di grup ini ya, di link chat. Silahkan untuk linknya. Bentar ya. Belum ada ya? Untuk linknya. Ibu share link di Google Meet. Ada nggak? Sudah ada? Sudah ya? Link? Yuk, link udah ada? Silakan untuk masuk. Yuk, 4, baru 4. Fazkia, Ayu, Hani, Vika, Windy, Putri. Ayo, semuanya 12 ya. Zulfa, 7. Ibu hitung mundur ya, sampai 5.
Kalau ini nanti kita mulai aja. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan yang belum masuk menyusul. Ibu akan mulai dulu untuk kuisisnya. Silakan ya. Start. Sudah? Ada? Start. Silakan. Silakan ya. Ini dia. Nyusul ke atas. Susu Reski. Zulfa, Ainu, Fatia, Matikan. Ini lagi. Rizkia. Saling menyusul ya, Leni masih tetap di atas. Zulfa, Rizkia, Leni satu-satu. Zulfa di atas. Muhammad Rehan, Vindi, Muhammad Rehan, Muhammad Ayu, Zulfa paling atas ya. Zulma, Vindi, Muhammad Ihsan. Ayu, Vindi. Ya. Udah semuanya. Ika ya. Alhamdulillah semuanya sudah. Kita lihat siapa yang berada di posisi pertama. Semuanya sudah beres. Alhamdulillah. Yang pertama ada Zulfa ya. Zulfa, Ilma, Leni, Muhammad Ihsan, Windy. Ini 1 sampai 5 dari Zulfa sampai Windy. Dengan masing-masing ada yang salah 1, ada yang salah 2, ada yang salah 3. Nah, ini Zulfa salah 1. Kemudian sama Ilma juga salah 1, Leni salah 1, kemudian Windy semuanya salah 1, belum ada yang betul ya semuanya. Nggak apa-apa, nanti Ibu stop dulu ya ininya. Nah, nanti untuk kedepannya Ibu harapkan evaluasi ini
Kedepannya Ibu harapkan evaluasi kalian bisa mengerjakannya secara maksimal. Kalau bisa betul semua ya, jangan sampai ada yang salah. Nah, itu sebagai bukti bahwa kalian sudah memahami dan sudah paham terkait dengan materi yang Ibu berikan hari ini. Berdasarkan materi paparan Ibu ataupun berdasarkan pemahaman kalian, kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Alhamdulillah, evaluasi sudah kita laksanakan hari ini. Kegiatan kita sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Apa kesimpulan atau apa yang kalian pelajari dari kegiatan kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Yang mau menyimpulkan silahkan, seperti biasa open mic. Enggak, yang mau menyimpulkan kesimpulan kita belajar kita hari ini? Kita belajar tentang apa? Berpikir komputasi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Berpikir komputasi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan secara logis. Selanjutnya, tahapan dalam berkomunikasi, Bu. Tadi kan ada 4, komposisi, pattern, abstrak, sama algoritma. konsep dari algoritma. Nah, ada yang masih ingat nggak apa decomposition itu? So, silakan yang masih ingat tentang decomposition, open mic. Silakan. Ada yang masih ingat? Dekomposisi memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, kayak tadi gambar pizza, Bu. Kayak tadi gambar pizza. Kayak di pizza tadi ada gambar pizza yang secara besar menyeluruh, yaitu big problem. Kemudian dipecah-pecah menjadi kecil, yaitu betul decomposition. Terima kasih kepada yang sudah memberikan kesimpulan apa yang dipelajari hari ini. Sekarang Ibu akan menyimpulkan apa kegiatan atau pembelajaran kita hari ini. Hari ini kesimpulannya yaitu mengenai computational thinking, di mana computational thinking merupakan kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Kemudian, dari computational thinking tersebut ada metodenya, yaitu dekomposisi, pattern, abstrak, dan algoritma. Yang mana dekomposisi merupakan kemampuan memecah data, proses atau masalah menjadi bagian yang lebih kecil, dari masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian untuk pattern itu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola. Kemudian ada yang namanya abstraction atau abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi berdasarkan prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola dan keteraturan tersebut. Jadi abstraksi itu memilah mana masalah yang penting dan mana masalah yang dianggap tidak penting. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu algoritma. Algoritma merupakan pemecahan masalah yang sama tapi secara tahap atau step by step. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi minggu depan, Ibu mau kalian mencari referensi, mencari tahu mengenai kegiatan kolaborasi digital.
tolong kalian cari referensi mengenai kolaborasi digital. Itu tugas kalian untuk minggu depan. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya, referensi sebanyak-banyaknya. Bisa dari YouTube, bisa dari website. Silahkan kalian cari informasi tersebut. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan hari ini sudah terlaksana dengan baik. Ibu harapkan apa yang tadi kalian simpulkan atau yang hari ini kalian pelajari bisa dimanfaatkan di kemudian hari serta bisa digunakan di kehidupan kalian saat ini dan kehidupan kalian nanti, terutama computational thinking. Itu adalah bagaimana kalian memecahkan solusi. Itu otomatis bisa terpakai kehidupan kalian saat ini. Ibu harapkan pembelajaran hari ini dapat kalian simak atau dapat kalian pelajari lebih baik lagi. Nah, sebelumnya Ibu tetap akan ingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, untuk mematuhi 5M. Ya, jangan lupa ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat tadi mendapat keberkahan. Maka kepada KM, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Putri, mangga. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat bertemu lagi minggu depan. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran daring Ibu hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan ilmu yang didapat selalu mendapat keberkahan.